Salam Budi Luhur. Baiklah, kita akan memasuki materi pertemuan ketiga. Kita akan melanjutkan materi pertemuan kedua. Kita sampai di halaman 18, kita sudah selesai mengerjakan ya. Jadi di halaman 18 materi kita melakukan konfigurasi base URL-nya localhost / kalau di materi CI pembelian ya, tapi kita sesuaikan dengan folder di htdocs kita. Kalau di htdocs kita, kalau di saya CI3, maka base URL-nya juga localhost / CI3 ya, seperti ini. Nah, kita juga sudah merubah tampilan dashboard untuk judul aplikasinya dari admin LTM jadi SIPEM, Sistem Informasi Pembelian. Kita lanjutkan ke halaman 19 ya. Jadi di halaman 19 ini kita akan membuat folder baru pada folder view ya. Kita beri nama template ya. Nah, kita buat folder baru namanya template. Selesai. Kemudian di dalam folder template itu kita buat file baru namanya header.php. Ya, header.php. Terus kita buat file baru lagi namanya footer.php. Kita buat file baru lagi. Simpan dengan setbar.php ya. Selanjutnya kita kembali ke file dashboard.php. Silakan blok kode mulai dari baris pertama sampai baris 308. Dari baris pertama sampai 308. Ini ya. Sampai ke penutup header ya. Kita cut. Kita paste ke header. Kita paste ke header. Kemudian kita pindahkan juga bagian dari dashboard untuk menampilkan sidebar. Caranya blok dari aset. Kembali lagi ke dashboard. Nah, sampai dari sini ya, sampai 202. Nah, sampai sini. Kita ke sidebar, oke. Langkah berikutnya kita kembali ke dashboard.php dan cari program awal untuk footernya ya. Tepatnya pada ini. Kita kembali ke dashboard, kita cari aja ini. Kemudian blok mulai dari sampai tag terakhir ya. Sampai script terakhir. Nah, sampai demo.js. Kita pastekan ke footer.php. Ya, jika sudah selesai, jangan lupa kita simpan, Ctrl S, dan kembali browser untuk melihat perubahan. Kita simpan dulu semuanya. Kalau sudah, kita kembali ke browser untuk melihat perubahan. Kita coba refresh ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Sesuai dengan yang di materi ya. Tampilan akan menjadi seperti gambar di bawah. Mengapa demikian? Karena kita harus meload semua bagian header, sidebar, footer di controller ya. Jadi kita buka lagi
controller kita admin. Jadi di sini kan kita cuma melot dashboardnya aja. Jadi kita harus melot header, sidebar, dan footer yang baru kita buat. Nah ini ya. Dan footer. Nah, kalau sudah kita coba refresh lagi dashboardnya. Nah, harusnya sudah kembali seperti semula ya. Tujuan dari memecah menjadi bagian per bagian ini adalah agar mempermudah kita ketika ingin membuat link di bagian sidebar ya. Jadi kita tidak perlu membuat perubahan di halaman per halaman dan hanya melakukan perubahan di sidebar. Ya, jadi dari awal mulanya kita cuma punya file dashboard, kita pecah menjadi 4 file, yaitu ada file header, footer, sidebar, dan dashboard. Jadi tujuannya agar kita lebih mudah untuk manajemen filenya ya. Jadi kalau kita mau edit bagian header, kita cukup buka file header. Kalau mau edit bagian footer, kita cukup edit bagian footernya aja. Gitu. Proses selanjutnya kita akan memperbaiki bagian menu ya. Jadi di sini menunya masih menu demo semua. Kita akan ganti sesuai dengan menu aplikasi pembelian kita ya. Jadi kita kembali ke sidebar. Sidebar.php kita cari pada awal baris 31 sampai 38 ya. Nah ini ya. Kita hapus dari ini. Yang ini ya, span-nya kita hapus dari baris 33 sampai 35 kita hapus. Saya naikin aja. Biar sesuai dengan di materi, saya hapus saja yang ini. Ini ya, 31 sampai 34. Ini 32 ya. Oke. Kita hapus 32 sampai 34. Ya ini ya, kita hapus. Hapus baris program 33 sampai 36. Kalau di sini 3 ya, 33 sampai 36 kita hapus. Langkah selanjutnya kita copy ini, kita copy ya, copy lagi. Kemudian kita paste di bawah dan mengubah dashboard menjadi barang begini ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Kita coba refresh. Nah ini ya, dashboard dan barang ya. Pastekan lagi, ubah dashboard menjadi supplier. Oke, kita pastekan lagi. Paste lagi. Ada supplier. Ada staff. Dan ada pembelian. Tagihan.
Paste lagi, ini yang terakhir. Jadi log. Sementara menu yang akan kita gunakan seperti gambar di atas, jika memungkinkan bila ada perubahan menu, kita dapat ubah pada langkah berikutnya atau pertemuan berikutnya ya. Kita simpan dulu, coba kita refresh. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi kita sudah ada menu-menu untuk aplikasi pembelian kita. Ada dashboard, coba kita lihat ya. Ada dashboard, barang, supplier, staff, pembelian, penerimaan, pengeluaran tagihan, ubah password, dan logout. Kemudian kita hapus menu yang tidak diperlukan ya. Jadi kita hapus. Kita hapus dengan cara blok kode program mulai dari tag LI. Nah ini ya. Sampai ke 234. Nah, sampai sini ya. Jadi kita sampai sini. 234 ya. Sampai sini kita hapus. Nah, jadi seperti ini untuk script pada file sidebar-nya sekarang. Kita coba refresh. Nah ya, jadi di bawahnya sudah tidak ada lagi menu-menu lainnya. Langkah selanjutnya kita akan merubah icon-icon yang ada pada menu sidebar. Nah, kalau kita lihat icon-iconnya sekarang kan sama semua tuh. Kita masih menggunakan icon dashboard, kita akan ganti sesuai dengan menunya. Ya. Nah, ini yang akan kita ganti ya. Kita cari barang. Nah, FA dashboard ini kita akan ganti jadi FATH. FA user. Benar. Barang, supplier, staff, pembelian, pembeliannya belum. Penerimaan ini table, pengeluaran ini book, tagihan laptop, nanti password lock, sama logout kita pakai yang sign out. Nah, seperti ini ya. Kita simpan, kita coba refresh, nanti akan berubah icon yang ada di menu sidebar ini. Nah, berubah ya. Sudah berubah semua, sudah oke. Nah, jadi materi pertemuan ketiga kita sampai di sini. Jadi kita sudah memecah file dashboard kita menjadi 4 bagian. Ada header, ada sidebar, ada dashboard, dan ada footer. Footer yang bawah ya. Nah, di sidebar ini kita sudah melakukan konfigurasi atau perubahan menu untuk aplikasi pembelian kita. Jadi kita sudah merubah nama menu dan icon pada menu di dashboard ini. Jadi materi ketiga sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti minggu depan di materi keempat untuk lanjutan aplikasi pembeliannya. Salam Budi Luhur.